Puji Tuhan, kita masih bisa ibadah pada saat hari ini. Kita satukan hati dan pikiran kita, persiapkan segala sesuatunya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Untuk itu, kita angkat lagu pujian buat Tuhan dengan lagu Bapakku Datang Padamu. Kita kembali bernyanyi dengan lagu Jalan Serta Yesus. Anak-anak, ayo bangkit berdiri dengan penuh semangat, dengan pakai gerakannya, Kak ya? Iya dong, Kak. Ayo, gimana gerakannya, Kak? Kita pertamanya ke kanan dan kedua arah ke kiri. Pokoknya setiap jalan kita muter ya. Oke, ayo bangkit. Sebelum kita sama-sama mengucapkannya, kita dengar dulu teman kita Mutiara Biosilae. Silakan Mutiara. Shalom inang kakak guru sekolah minggu, juga teman-teman yang sedang beribadah di rumah. Saya akan membacakan hukum Taurat ke-10. Hukum Taurat ke-10. Jangan mengingini rumah sesamamu.
Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Terima kasih. Terima kasih Mutiara. Sekarang kita bareng-bareng ya ucapinnya. Hukum Taurat ke-10. Jangan engkau mengingini rumah sesamamu. Jangan engkau mengingini akan istrinya, atau pembantunya laki-laki, atau pembantunya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Sekarang kita mau menyanyikan lagu Aku Anak Terang. Ini lagu sudah pernah jadi lagu virtual bukan ya? Udah Kak. Ya tentunya udah pada hafal ya. Kita nyanyikan bareng-bareng, penuh semangat dan sukacita. Ayo Bang Mil. Ini awal bulan ya, masih yang pertama sekali di 1 Tesalonika 5 ayat 23. Sebelum kita mengucapkannya bersama-sama, kita dengarkan teman kita Geral Maniurung. Silakan Geral. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Terima kasih Geral. Kita ucapin bareng-bareng ya. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, sekarang kita mendengarkan warta anak sekolah minggu di tanggal 6 Desember 2020. Yang pertama, nama minggu kita hari ini adalah Minggu Advent yang kedua. Nats khotbah kita di Matius 21 ayat 18 sampai 22 yang akan dibawakan oleh Inang Daniel. Nah, temanya yang Tuhan inginkan dari kita. Didengar ya nanti apa yang ditangkan sama Inang Daniel. Nah, guru sekolah minggu juga mau mengucapkan selamat ulang tahun buat semua anak-anak sekolah minggu kami yang berulang tahun di bulan November yang lalu. Walaupun Inang tidak menyebutkannya semuanya, kami tetap mengucapkan selamat ulang tahun. Semoga sehat-sehat, panjang umur, dan tetap semangat walaupun masa pandemi. Oke, Tuhan Yesus memberkati anak-anak semua. Nah, selanjutnya warta kita adalah yang terkini nih, yaitu bahwa Natal kita tanggal 6 Desember, yaitu nanti sore jam 3 sore kita akan bernatal, yaitu khusus untuk anak-anak yang kelas 4, 5, dan 6. Jadi semua anak-anak sudah mempersiapkan dirinya ya, Natalnya, liturginya ataupun paduan suara yang sudah dibagikan harus sudah dihafal. Pada saat ini anak-anak mempersiapkan diri, tidur siang lebih dulu, dan harus sudah makan sebelum datang ke gereja di jam 3 sore nanti. Dan terima kasih juga kalau sudah terlaksana Natal yang
anak kelas 1, 2, 3 di hari Sabtu kemarin. Semoga itu untuk kemuliaan bagi Tuhan. Begitu juga di Natal anak TK yang sudah terlaksana di hari Minggu yang lalu. Semoga nanti akan tayang, semua juga akan melihat ya, semua akan menyaksikan, akan ditayangkan melalui virtual yang diberikan oleh tim multimedia. Demikian warta sekolah minggu kita pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Disiapkan hati dan pikirannya, disiapkan Alkitabnya, disiapkan alat tulisnya dan juga buku ya, buku pensil, pulpen. Nanti jangan lupa juga untuk mencatat pelajaran apa yang didapat lalu di-share ke guru masing-masing. Kita bernyanyi Yesus sayang padamu. Adik-adik yang di rumah semuanya, saatnya kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tadi sudah disebutkan, sudah dipersiapkan, yaitu buka Alkitabnya di Matius 21 ayat 18 sampai 22. Kasih pita merah seperti Nang Daniel ya. Yuk, sudah kita tutup, kita berdoa. Semuanya sikap berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saatnya kami mau mendengarkan firman Tuhan melalui bacaan firman dan cerita firman-Mu dari Inang Daniel. Tuhan tolong hamba supaya yang hamba sampaikan kepada anak-anak pada saat ini itu menjadi kabar sukacita dan juga menjadi berkat yang baru. Berbicaralah ya Tuhan, kuduskan hamba, kuduskan kami semuanya sehingga kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita buka pita merahnya adik-adik. Yuk mari kita baca bersama Matius 21 ayat yang ke-18 sampai 22. Nah, demikian kita baca bersama ya. 1, ya. Yesus mengutuk pohon ara. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapati apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, "Engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya." Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu, tercenganglah murid-muridnya lalu berkata, "Bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu
akan menerimanya. Demikian firman Tuhan pada hari ini dari Matius 21 ayat 18 sampai 22, yaitu Tuhan Yesus mengutuk pohon ara. Tetapi apa yang mau kita pelajari dari kisah pohon ara yang dikutuk? Karena dia tidak berbuah, dia tidak menghasilkan buah. Ada yang akan disampaikan oleh Tuhan melalui firman ini. Nah, untuk itu adik-adik, Inang Daniel sudah persiapkan tontonan kalian sebentar. Silahkan disimak dengan baik. Perhatikan apa yang akan Inang Daniel ceritakan. Yuk, mari kita simak video berikut. Hai adik-adikku yang di rumah semuanya, apa kabar kalian? Semuanya sukacita, semuanya luar biasa. Apalagi kemarin Sabtu kan ya, tanggal 5 Desember, adik-adik kita yang TK, yang 1 sampai 3 tahun sudah mengikuti Natal secara virtual. Juga loh adik-adik kita yang kelas 1 sampai kelas 3 sudah merayakan Natal kemarin hari Sabtu ya. Luar biasa sukacita semuanya. Nah, adik-adikku, hari ini kan Minggu tanggal 6 Desember 2020. Kita sudah masuk loh Advent yang kedua. Biasanya itu ada 2 lilin di gereja kita, sudah ada 2 lilin ya. Nah, apa yang mau kita pelajari dari ibadah minggu kita hari ini? Apa yang mau Tuhan Yesus sampaikan? Temanya kita yang Tuhan inginkan dari kita. Pembacaan Alkitab kita tadi sudah jelas, Matius 21 ayat 18 sampai 22 yang berkata demikian. Tuhan Yesus melakukan perjalanannya kembali ke kota. Tuhan Yesus kelaparan, Tuhan Yesus capek, Tuhan Yesus lelah, haus. Lalu Tuhan Yesus melihat ada nih pohon ara yang sangat lebat daunnya, rindang. Lalu Tuhan Yesus berharap nanti Tuhan Yesus di sana mau berteduh, mau makan buah pohon ara tersebut. Lalu Tuhan Yesus mendekatinya. Tapi apa yang adik mau ketahui tentang pohon ara? Nah, pohon ara yang dijumpai Yesus itu betul ya, terlihat indah, tetapi tidak berbuah. Lalu Tuhan Yesus berpikir, kenapa pohon ara tersebut tidak berbuah? Yuk, kita lihat dulu nih. Kalau pohon ara itu berbuah, hasil buahnya seperti ini loh. Rasanya manis, enak dimakan. Lalu ketika Tuhan Yesus menjumpai itu tidak berbuah, maka Tuhan Yesus sangat kecewa. Tuhan Yesus marah, menghukum pohon ara tersebut. Maka pohon ara itu dia katakan demikian, hai engkau pohon ara, aku tidak menemukan buahmu. Lalu kata Yesus, engkau tidak berbuah lagi selama-lamanya. Ya, maka Tuhan Yesus mengutuk pohon ara, tidak berdaun, tidak berbuah. Sedih ya pohon arahnya ya. Kenapa bisa seperti itu ya? Mengapa engkau Tuhan mengutuk pohon ara tidak berbuah? Nah, apa yang terjadi Tuhan anak-anak? Tuhan Yesus itu kecewa ketika menjumpainya. Tadi lebat banget daunnya, rindang tempatnya, indah, tetapi tidak berbuah. Karena kecewalah Tuhan Yesus melihat tidak menjumpai buah, tidak berbuah. Nah, lalu apa yang akan disampaikan oleh Tuhan kepada kita melalui cerita pohon ara tersebut? Ada yang mau Tuhan sampaikan. 1, Tuhan menyampaikan kita ini anak-anak Tuhan. Maka kita harus menjadi anak terang. Tuhan menginginkan tersebut supaya kita melakukan firman Tuhan. Yang kedua, kita hidup untuk percaya dan tidak bimbang kepada Tuhan bahwa kita harus beriman. Maka apapun yang kita kerjakan akan berhasil. Tadi itu ada ayat 21. Ya, lalu apa lagi yang Tuhan inginkan? Tuhan ingin supaya kita beriman, percaya kepada Yesus sebagai juru selamat. Itu ada di ayat 22. Apapun yang kita minta dalam doa dan penuh kepercayaan, maka kita akan menerimanya. Itu loh, itu adik-adik semuanya, itu yang Tuhan inginkan. Nah, ketika kita berbuah, Allah itu sangat sayang, sangat merindukan.
Tuhan kita Yesus sangat menginginkan hidup kita sebagai anak-anak terang, sebagai yang beriman, sebagai yang percaya, kita pun menghasilkan buah roh. Buah roh kan kita sudah pelajari pernah Galatia 5 ya, ayat 22 sampai 23. Nah, apa yang di sana Tuhan inginkan? Supaya kita semuanya hidup di dalam kasih. Satu sama lain saling mengasihi. Lalu apalagi? Kita juga hidup dalam selalu sukacita. Sukacita itu bergembira kepada Tuhan. Apapun keadaan kita, kita mengucap syukur, kita ingat Tuhan. Kita bersukacita. Lalu apalagi yang diinginkan Tuhan? Supaya kita sebagai anak-anak Tuhan selalu memelihara damai sejahtera. Memelihara damai, jangan bertengkar, jangan berantem, jangan berperang. Lalu apalagi? Kita harus memelihara kesabaran. Jika kita dalam hidup kita sabar, maka kita akan bisa mengucap syukur. Tuhan, terima kasih. Kita menjadi orang yang sabar. Terus apalagi yang Tuhan inginkan? Tuhan menginginkan kita juga supaya kita bermurah hati. Mempunyai kemurahan hati. Murah hati itu apa ya? Kita bisa menolong orang. Kita bisa membantu orang. Lalu apalagi? Kita juga bisa berbuat hal-hal yang baik, kebaikan. Banyak kebaikan yang bisa kita lakukan. Tuhan sangat senang melihat orang kekurangan. Kayak cerita 2 minggu lalu. Kita bisa memberi ke panti asuhan. Lalu ada yang kita lihat tetangga kita yang kekurangan, mereka tidak mempunyai beras, kita bisa memberikan beras. Nah, itulah kebaikan, perbuatan-perbuatan baik yang bisa kita lakukan. Apalagi yang Tuhan inginkan? Kita harus setia. Setia kepada Tuhan Yesus. Tadi dikatakan ayat 21, ayat 22, supaya kita hidup percaya, tidak bimbang, beriman, maka apapun yang kita minta, dalam doa dan penuh kepercayaan Tuhan akan memberikannya. Lalu apalagi adik-adik yang di rumah, kita harus punya kelemah lembutan, tidak mudah membuat orang marah. Setiap keadaan kita harus lihat, kita harus sikapi dengan lemah lembut. Lalu apalagi yang Tuhan sampaikan di Galatia 5 tadi, bahwa yang terakhir harus menguasai diri. Menguasai diri apa contohnya? Tidak mudah marah, tidak mudah emosi. Kalau ada teman kita yang mau mengajak berantem, kita menahan diri. Jangan kita balas dia dengan kemarahan. Jangan kita balas dia dengan emosi. Tapi kita kuasai dirinya. Itu tanda-tanda bahwa kita sebagai anak terang. Seperti lagu sekolah minggu kan, aku anak terang. Nah, itulah yang Tuhan inginkan dari kita. Setelah itu, maka kita akan berbuah, maka Tuhan Yesus akan senang kepada anak-anak sekolah minggu. Itulah tema kita pada hari ini adik-adik semuanya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Nah, begitu adik-adikku sekalian yang di rumah ya, sukacita semuanya sudah menonton, sudah menyimak tema kita yang Tuhan inginkan dari saya. Tadi sudah dilihat apa yang diinginkan oleh Tuhan supaya kita berbuah. Kalau kita berbuah, kita akan dinikmati orang, akan merasakan kebaikan, akan bisa jadi berkat. Bagaimana supaya kita berbuah? Tadi sudah diceritakan, hidup dalam roh. Kita harus berbuah roh. Seperti lagu tadi kan, aku anak terang, tugasku memberi terang. Kita harus terang, sehingga semua orang melihat, kita pun akan berbuah. Ya, nah kalau kita sudah berbuah, kita sudah jauh diberkat, maka Tuhan Yesus akan senang untuk melihat anak-anak Tuhan yang taat, setia, percaya dan beriman, sehingga apapun doa kita, dalam doa dan kepercayaan penuh Tuhan mengabulkannya. Tadi itu ada ya, ayat 21 dan ayat 22. Itulah cerita Inang Daniel untuk ibadah kita Minggu tanggal 6 Desember tahun 2020 di Advent yang kedua. Puji Tuhan, semuanya sehat-sehat. Terus nanti jangan lupa jam 3 sore kita mau Natal di gereja. Semuanya datang 2:30 ya sayang ya. Perhatikan prokesnya supaya kita semua sehat di dalam Tuhan. Sekali lagi Inang Daniel mengucapkan terima kasih. Selamat hari Minggu. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih hamba sudah menyampaikan firman Tuhan, membacakan isi Alkitab dan juga menyampaikan cerita tentang firman-Mu.
Tuhan tolong supaya ini sungguh-sungguh menjadi cerita yang boleh memberikan pengenalan yang baru kepada kami semuanya, kepada anak-anak, bagaimana supaya Tuhan menghendaki kami hidup yang berbuah, sehingga kami boleh jadi berkat dan kami boleh menjadi kesenangan bagi Tuhan. Berkatilah Tuhan anak-anak kami seluruhnya, berilah mereka pertumbuhan iman seperti Engkau memberkati kami, orang tua, dan juga seperti Engkau memberkati yang lainnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Nah, sebelum itu kita mengangkat pujian dengan judul Yesus Kekasih Jiwaku. Mohon kekuatan dari Tuhan dan kita akan mengakhiri ibadah kita. Bapa kami yang kami kenal, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang bersemayam di kerajaan surga, dan juga Allah Roh Kudus yang setia memelihara dan juga menemani perjalanan kehidupan kami hingga saat ini. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas kasih-Mu, kami boleh melaksanakan ibadah sekolah minggu HKBP Agape pada hari ini. Dan terima kasih juga ya Tuhan untuk semua berkat-berkat Tuhan yang melimpah atas kehidupan kami. Juga hari ini ya Tuhan, kami sudah mengumpulkan persembahan. Ya Tuhan kami yang maha baik, Tuhan Yesus, terimalah persembahan kami hari ini. Pakailah ya Tuhan untuk alat pelayanan-Mu, untuk kemuliaan bagi nama-Mu dalam pelayanan di gereja HKBP Agape. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa saat ini, Engkau berkati ya Tuhan bangsa dan negara kami. Tuhan pulihkan secara ekonomi, secara sosial, secara politik. Khususnya Tuhan kami mau berdoa untuk masa-masa yang sedang terjadi, masa pandemi COVID-19, yang kami juga belum tahu Tuhan sampai berakhir di mana. Tetapi kami merindukan kuasa Tuhan supaya masa pandemi ini sungguh-sungguh segera berlalu ya Tuhan, sehingga kami semua boleh dipulihkan, kami boleh kembali Tuhan merasakan sukacita yang sempurna dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mau berdoa juga ya Tuhan, Engkau berkati Tuhan dari Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, Gubernur semuanya, supaya sungguh-sungguh hikmat bijaksana-Mu ya Bapa ada bagi mereka untuk memimpin bangsa dan negara ini. Tuhan tolong, kami juga mau berdoa khususnya para tim medis ya Bapak. Engkau berkati mereka sebagai garda terdepan untuk berusaha untuk memutuskan rantai pandemi COVID-19.
Berkati keluarga mereka dan keluarga yang terpapar juga Tuhan. Engkau sembuhkan mereka, Engkau berkati mereka. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat bangsa dan negara untuk masa pilkada tanggal 9 Desember ini. Tuhan tolong supaya sungguh-sungguh para pemimpin yang mencalonkan diri adalah pemimpin yang takut akan Tuhan. Tuhan tolong supaya sungguh-sungguh para rakyat yang memilihnya juga sungguh-sungguh mereka takut akan Tuhan. Tuhan jagai bangsa kami ini dari secara politik ya Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk pelaksanaan Sinode Godang HKBP di Tarutung tanggal 9 Desember ini. Bapak yang maha baik, Bapak yang maha kuasa, kepada para pemimpin di gereja HKBP Agape, di HKBP ya Tuhan, dari pemimpin kami Eporus sampai kepada jajarannya, kepada para pendeta ya Tuhan, mereka akan melaksanakan Sinode Godang. Tuhan tolong berikan hati yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, sehingga Sinode Godang ini berjalan dengan lancar dan bahkan membuahkan hasil yang sungguh-sungguh, hasil yang terbaik dan yang terpilih ya Bapa, menjadi pimpinan yang taat dan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami juga mau berdoa ya Tuhan Yesus, hari ini Minggu siang nanti pukul 3 akan dilaksanakan perayaan Natal pas 456. Tuhan tolong berkati semua persiapan acara, Engkau berkati juga cuaca, Engkau berkati kami seluruh yang akan hadir, baik anak-anak, orang tua dan para pelayan-Mu, supaya Tuhan menutup bungkus kami dengan darah-Mu yang kudus. Jauhkan kami dari segala sakit penyakit ya Tuhan, dan kami boleh menikmati sukacita Natal anak sekolah minggu di gereja HKBP Agape. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Bapa untuk anak-anak kami yang ulang tahun dalam bulan November kemarin. Panjang umur, kesehatan yang daripada Tuhan juga ada bagi anak-anak kami yang ulang tahun. Sukacita bagi keluarga mereka Tuhan berikan, Tuhan pelihara. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk seluruh pelayanan gereja di HKBP Agape ini. Engkau berkati semuanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dengarkanlah doa kami, sempurnakanlah seturut dengan kehendak Tuhan, dan dengarkanlah doa kami yang kami panjatkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati.